Bab 399. Tiba-tiba, tidak ada tempat tinggal. Sepanjang sore, Kenzi pergi ke dua ruang kelas di sekolah bahasa asing. Pertama, dia mendengarkan 5 atau 6 kelas di kelas A102, dasar-dasar bahasa Jepang. Lalu dia pindah ke kelas informasi multimedia untuk mendengarkan 7 atau 8 kelas, imitasi bahasa. Kebetulan dosen kelas ini di sore hari semuanya adalah orang yang sama, seorang profesor tua. Dia telah melihat Kenzi mengikuti jejaknya untuk bergegas ke kelas selama 2 hari berturut-turut dan dia sudah sangat terkesan dengan Kenzi. Secara khusus, sikap belajar Kenzi jelas lebih giat daripada siswa lain. Semua siswa lain telah pergi, Kenzi juga tinggal sendirian untuk mengajukan pertanyaan, dan terus tinggal di kelas untuk melengkapi catatannya, yang membuat Profesor Room sangat terkesan dengannya. Di akhir kelas 8, sementara Profesor Room belum pergi, Kenzi berjalan ke podium dengan cepat, dan meminta nasihat Profesor Room tentang pertanyaan-pertanyaan yang tidak dia mengerti di kertas. Kali ini, Profesor Room tidak menjawab pertanyaannya terlebih dahulu, tetapi bertanya dengan lembut, "Nak Kenzi, apakah kamu bukan mahasiswa Departemen Jepang?" Sebagian besar siswa Departemen Jepang, Profesor Room mendapat kesan. Dia bisa melihat bahwa Kenzi seharusnya mahasiswa dari departemen lain, belajar bahasa Jepang sendiri di kelasnya sendiri. "Guru Room, saya bukan mahasiswa Jepang. Saya mahasiswa kelas pelatihan manajemen bisnis berorientasi sosial Universitas Wakanda. Saya belajar di Universitas Wakanda untuk tujuan verifikasi," kata Kenzi jujur. Setelah mendengarkan, Profesor Room mengangguk, ternyata dosen Ruby bertanggung jawab atas pendidikan orang dewasa. "Tampaknya Anda harusnya elit muda dari dunia bisnis. Sebelum saya datang untuk belajar, saya adalah seorang karyawan biasa dari sebuah perusahaan." Kenzi sangat rendah hati dan menghormati Profesor Room sebagai dosen. Profesor Room bahkan lebih menyukai pemuda ini dan menyemangatinya. "Sekarang adalah zaman kehidupan yang serba cepat, tidak banyak anak muda seperti Anda yang mau belajar keras. Selama Anda mempertahankan semangat belajar ini, masa depan itu milikmu, dan cepat atau lambat kamu akan menjadi elit di dunia korporat." "Terima kasih, Guru Room." Kenzi mendengarkan kata-katanya dan merasa sedikit malu di hatinya. Jika bukan karena menemukan penawar untuk mendetoksifikasi Aurora Bliss, jika bukan karena pergi ke Jepang sebagai sesegera mungkin, dia mungkin tidak akan menghabiskan begitu banyak usaha. Bahkan hanya akan menghabiskan malam tidur tanpa belajar bahasa asing yang pada dasarnya tidak berguna. Keduanya mengobrol sebentar, dan Profesor Room menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Kenzi satu persatu. Akhirnya, Profesor Room mengambil buku teks dan berkata, "Dari pukul 6.40 hingga pukul 9 malam, pintu berikutnya akan ada juga menjadi 2 kursus bahasa Jepang menengah di Universitas Keuangan dan Ekonomi. Jika Anda tidak takut kerja keras, saya memiliki transkrip di sini, Anda dapat pergi dan mendengarkan ceramah para dosen dari Universitas Keuangan dan Ekonomi." Profesor Room mengeluarkan sepotong kuliah dari Universitas Keuangan dan Ekonomi dari tas arsip, memberikan sertifikat itu kepada Kenzi. Terima kasih, Guru Room." Kenzi tampak sangat senang saat mengikuti kuliah ini. Jika dia bisa mendengar dosen bahasa Jepang biasa mengajar di malam hari, dia pasti akan menguasai bahasa lebih cepat. Setelah mengantar Profesor Room, Kenzi memeriksa waktu, sudah lewat jam 6, dan dia harus buru-buru menghadiri kuliah di Universitas Keuangan dan Ekonomi di sebelahnya. Meninggalkan ruang kelas, Kenzi tidak pergi ke kafetaria untuk makan, tetapi langsung keluar dari gerbang sekolah ke Universitas Keuangan dan Ekonomi terdekat. Setiap Selasa dan Rabu malam, seorang profesor ahli dari Universitas Keuangan dan Ekonomi akan datang untuk mengajar. Profesor ini adalah seorang profesor wanita berusia 30-an. Meskipun dia lebih muda dari Profesor Room, mendengarkannya di kelas tampaknya lebih mudah diserap. Kenzi mendengarkan dengan sangat tertarik. Sekitar pukul 9 malam, setelah Kenzi menyelesaikan kelasnya, dia berjalan kembali ke Universitas Wakanda tanpa tergesa-gesa. Awalnya, Kenzi ingin memanfaatkan waktu di malam hari untuk mengambil laptop bekas yang kondisinya tidak stabil setelah dijatuhkan oleh Lilia Ruby dan membawanya ke Digital Street terdekat untuk diperbaiki, tapi gerbang akan terkunci secara otomatis. Tidak ada keadaan khusus, dan siswa di sekolah tidak dapat masuk atau meninggalkan sekolah, jadi Kenzi hanya bisa melepaskan ide ini dan berjalan langsung kembali ke asramanya. "Kenzi, kemana kamu pergi dan mengapa kamu baru kembali?" Melihat Kenzi muncul, Zanedi buru-buru meninggalkan manajer asrama lama dan bergegas maju. "Ada apa?" Kenzi bertanya. "Tahukah Anda bahwa dosen Ruby menelpon kepala asrama dan telah mengusir Anda keluar dari gedung asrama?"
Zan Edi sudah pulang terburu-buru, Kenzi tidak tahu harus mencarinya kemana, teleponnya mati, dan asrama tua di gedung asrama mengeluarkan semua barang bawaannya dan melarangnya tinggal di sini. Zan Edi benar-benar khawatir tentang apa yang akan dilakukan Kenzi malam ini. Kenzi terdiam beberapa saat setelah mendengar ini, dia benar-benar tidak menyangka Lilia Ruby akan melakukan ini pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa motif Lilia Ruby melakukan ini, tetapi dia bisa menebak bahwa Lilia Ruby sangat mempermalukan dirinya sendiri, jelas tidak ingin dirinya belajar di sini lagi. Zan Edi mengambil barang bawaan Kenzi dari kamar asrama, memeluk komputer Kenzi, berjalan dengan Kenzi di jalan, dan bertanya, "Saudara Kenzi, apakah Anda menyinggung Lilia Ruby dengan cara apapun? Di kelas selama 2 hari, mengapa itu sangat membenci dirimu? Kamu tidak tahu, bukan hanya kamu, tetapi aku juga sangat tidak beruntung, karena aku menjawab namamu di sore hari." Lilia Ruby mengurangi poinku tanpa ragu-ragu. "Sekarang saya memiliki kecurigaan yang kuat. Dia pasti melakukan ini dengan sengaja. Lilia Ruby pasti menargetkan Anda dengan sengaja. Anda pasti telah menyinggung perasaannya dengan cara tertentu." Pada saat ini, Zan Edi tidak lagi menyebut dosen Ruby. Sekarang dia sudah mulai memanggilnya dengan nama depannya untuk menunjukkan bahwa dia memiliki kedudukan yang sama dengan Kenzi, dan bisa juga dikatakan bahwa dia bersimpati satu sama lain. Kenzi tidak menjawab pertanyaannya, dia duduk di sisi lapangan dan merokok dalam diam. Zan Edi duduk bersamanya sebentar, lalu berkata, "Bagaimana dengan ini? Aku akan pergi keluar dan membuka kamar untukmu dulu, dan mari kita bicarakan setelah malam ini." "Jangan keluar, pintunya akan terkunci," kata Kenzi. Zan Edi sedikit cemas, lalu apa yang harus saya lakukan? Anda tidak memiliki tempat untuk tidur di malam hari, kan? Bukan masalah besar. Kenzi tidak peduli tidak punya tempat semalam, kampusnya sangat besar, Anda dapat menemukan taman kecil yang tenang, bermeditasi dengan bersila, dan bernapas sepanjang malam, Anda juga dapat beristirahat dengan baik. "Tidak, aku harus menemukan Lilia Ruby, dia sangat tidak manusiawi," kata Zan Edi, berdiri dan berlari menuju asrama Lilia Ruby. "Kamu kembali, jangan pergi, itu tidak berguna." Kenzi berteriak, tetapi Zan Edi tidak mendengarkan dan menghilang ke dalam malam. Bab 400. Sial, saya menganiaya dia. Dosen Ruby, dosen Ruby. Di pintu asrama, Lilia Ruby hendak pergi keluar untuk menjemput seorang kurir, ketika Zan Edi berlari dalam kegelapan, kehabisan napas dan memberitahu Lilia Ruby tentang keadaan dan situasi Kenzi saat ini. Mendengar bahwa Kenzi tidak punya tempat untuk tidur di malam hari dan berkeliaran di taman bermain universitas, Lilia Ruby diam-diam mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya tanpa simpati sedikit pun untuk pikirannya. Dia bahkan berpikir bahwa paling lambat besok, orang cabul yang mencuri pakaian dalam dari Kenzi pasti akan meninggalkan kampus secara otomatis. Zan Edi melihat ekspresi acuh tak acuh Lilia Ruby di matanya. Dia tidak tahu apa yang dia maksud, jadi dia terus menengahi dengan wajah pahit, berharap dia akan cukup terbuka untuk membiarkan Kenzi tinggal di asrama selama 1 malam. Namun, tidak peduli apa yang dikatakan Zan Edi, Lilia Ruby bertekad dan tidak dapat memberikan kenyamanan apapun kepada Kenzi. Pada akhirnya, dia sangat terganggu oleh Zan Edi sehingga Lilia Ruby bahkan menjadi dingin dan mengajari Zan Edi beberapa kata. Zan Edi tidak bisa berbuat apa, jadi dia hanya bisa bergegas pergi dalam gerimis dan kembali ke taman bermain kampus. Hujan di langit malam semakin deras. Zan Edi datang ke taman bermain dan tidak tahu kemana Kenzi pergi bersembunyi dari hujan. Zan Edi mencari di sekitar taman bermain, tetapi tidak dapat menemukan siapapun. Lagi pula, dia menginjak kakinya dan berlari kembali asrama. Pada pukul 10 malam, supermarket di kampus belum tutup, jadi Kenzi datang ke sini dengan sebuah koper untuk berlindung dari hujan. Dia membeli sepotong roti di konter dan berdiri di bawah atap di depan toko, berlindung dari hujan sambil makan. Pemilik toko di konter adalah seorang wanita tua dengan rambut keriting. Dia melihat Kenzi berdiri di sana begitu larut dan tidak pernah pergi, jadi dia melihat pakaian Kenzi. Dia mengenakan kartu identitas pelajar di dadanya. Dia seharusnya seorang siswa, tapi dia membawa barang bawaan lagi,
sepertinya tidak ada tempat untuk pergi. Wanita tua itu mulai curiga bahwa pemuda yang tidak mencolok ini mungkin orang jahat yang tidak diketahui asalnya, jadi dia keluar dari konter dan mengejarnya seperti lalat, berkata, "Cepat pergi ke tempat lain untuk bersembunyi dari hujan. Anda menghalangi di pintu toko, bagaimana saya bisa berbisnis?" Kenzi didorong beberapa kali olehnya tanpa alasan apapun, dan dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia tidak melihat wanita setengah tua yang masuk akal ini, lagi pula, dia tidak peduli padanya, menyeret barang bawaannya, dan berjalan ke dalam malam hujan dengan kepala tertunduk. Di jalan kampus tidak jauh, Lilia Ruby kebetulan lewat dengan membawa payung. Melihat bahwa bos supermarket mengusir Kenzi dengan sangat agresif, tetapi Kenzi tidak berani mengeluh, menundukkan kepalanya, dan meninggalkan supermarket dengan jujur, dia merasa sangat bahagia. Lilia Ruby tidak akan peduli dengan hidup atau matinya, pencuri pakaian dalam yang celaka dan sesat, dan pria tak berguna dengan hati serigala, dia harus menikmati perlakuan seperti ini, tidak layak mendapat simpati wanita manapun. Setelah sosok Kenzi menghilang, Lilia Ruby terus berjalan ke depan dengan membawa payung. Ketika dia datang ke ruang penjaga di gerbang sekolah, Lilia Ruby hendak mencari kurirnya sendiri. Penjaga keamanan kampus yang duduk di depan layar pengawasan melihatnya dan bangkit dan mendatanginya. "Lilia, mantan suamimu Han Bayan datang ke sekolah dengan agresif untuk mencarimu tadi malam. Dia tidak memperlakukanmu dengan tidak baik, bukan?" Lilia Ruby mendengarkan penjaga keamanan dan menatapnya dengan aneh dan berkata, "Kapten Kino, apakah Anda yakin dia datang untuk mencari saya tadi malam?" Kapten Kino tertegun sejenak dan berkata, "Mengapa, apakah dia tidak menemukan Anda?" "Tadi malam, sekitar pukul 11, dia datang dan berlari dalam keadaan mabuk. Masuk dan mengatakan dia akan menemukanmu. Aku tahu dia pasti di sini untuk membuat masalah, jadi aku ingin mengusirnya keluar, tapi Han Bayan menamparkan wajahku dan mengancamku, mengatakan bahwa dia akan melihat saya ditampar lagi di masa depan. Kamu juga tahu bahwa mantan suamimu bukan orang yang baik. Saya takut pada saat itu, jadi saya membiarkannya masuk." Setelah mendengar berita dari penjaga keamanan, Lilia Ruby tidak bisa menahan cemberut sedikit, matanya yang indah penuh kewaspadaan dan keraguan makna. Mantan suaminya Han Bayan bukan orang baik, dan tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai sampah. Meskipun sudah hampir setengah tahun bercerai, Han Bayan akan datang kepadanya sesekali, kadang-kadang dia ingin mendapatkan uang darinya, kadang-kadang dia ingin merehabilitasi hubungan lamanya, dan kadang-kadang dia bahkan mabuk dan ingin tidur dengannya. Tentu saja Lilia Ruby akan menolaknya dengan keras. Sudah merupakan kemalangan besar dalam hidupnya untuk memiliki suami yang bajingan. Sekarang dia akhirnya bercerai, bagaimana dia bisa membuat dirinya masuk ke rawa lagi? Dan setiap kali dia menolak, Han Bayan akan selalu membuat keributan, kadang-kadang bahkan memukulnya, atau membobol asramanya dan merusak barang-barangnya. Melihat Lilia Ruby mengerutkan alisnya dan tidak berbicara untuk waktu yang lama, penjaga keamanan bertanya lebih lanjut, "Dosen Ruby, apa yang terjadi padamu tadi malam?" Ketika dia memasuki gerbang sekolah, dia berteriak bahwa dia harus memberimu pelajaran. Lebih dari setengah jam kemudian, ketika dia meninggalkan gerbang kampus, dia terhuyung-huyung sambil berjalan, menutupi perutnya, seolah-olah dia telah dipukuli. Bisakah dia memukulinya bahkan tanpa menyentuh wajah Han Bayan? Dan Kapten Kino berkata, "Han Bayan sepertinya dipukuli, siapa yang memukulinya?" Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan mata indah Lilia Ruby terkejut, "Ini rusak, mungkin saya menyalahkannya." Penjaga keamanan itu bingung, "Dosen Ruby, siapa yang Anda salahkan?" Sebaliknya, dia buru-buru berkata, "Kapten Kino, apakah ada cara Anda dapat membantu saya memeriksa? Seseorang masuk ke asrama saya dari jendela belakang tadi malam untuk mencuri sesuatu. Saya ingin tahu siapa yang masuk ke asrama saya." Melihatnya begitu bersemangat, satpam itu tertegun sejenak, lalu mengangguk lagi dan lagi. Oke, Dosen Ruby, jangan khawatir, saya ingat bahwa di belakang asrama tempat Anda tinggal, ada kamera yang dipasang di tempat parkir. Biarkan saya melihat dan apakah saya dapat membantu Anda mencari tahu." Penjaga keamanan duduk di depan layar pengawasan dan mengoperasikan mouse untuk mengambil video pengawasan dari tadi malam satu persatu. Tidak butuh waktu lama bagi Lilia Ruby untuk melihat mantan suaminya Han Bayan menyelinap di belakang gedung asrama di layar komputer. Di sana dia memecahkan pagar pembatas jendela belakang dan memanjat melalui jendela dengan susah payah.
Dalam gambar, Lilia Ruby juga melihat sosok Kenzi. Dia berdiri diam di taman, menatap jendela belakang asrama, seolah mengamati gerakan Han Bayan. Lilia Ruby memperhatikan dengan gugup, jantungnya menegang secara bertahap. Dia sekarang semakin mengerti bahwa orang yang masuk ke asramanya tadi malam sama sekali bukan Kenzi, tetapi Han Bayan. Dosen Ruby, izinkan saya memeriksa hal-hal lain untuk Anda. Ada juga kamera di persimpangan jalan di timur laut gedung asrama, kata penjaga keamanan, dan kemudian mengoperasikan mouse lagi untuk mengubah layar video. Video ini merekam sepenuhnya Kenzi mengikuti jejak Han Bayan dan mencegat Han Bayan di jalan kampus. Dalam gambar, Han Bayan tampak dengan arogan menunjuk Kenzi dan berteriak, tetapi Kenzi meninju perutnya dan menendangnya ke tanah. Pada akhirnya, Lilia Ruby dengan jelas melihat bahwa Kenzi mengambil kantong kertas yang jatuh ke tanah, dan pergi ke mana dia pergi. Ini rusak, aku benar-benar menganiaya dia. Dia tidak mencuri kantong kertas itu, tapi dia mencurinya dari Han Bayan untukku. Tanpa sadar, Lilia Ruby ingat bahwa Kenzi baru saja basah kuyup seperti ayam dalam sup, tanpa tempat tinggal dan tujuan, dia hanya bisa berjalan sendirian di tengah hujan lebat. Lilia Ruby merasa seperti orang berdosa, tiba-tiba hatinya perih, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat.